Oke, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini memang terasa luar biasa ya. Kalau biasanya tim inti Puri Kembangan, tapi ternyata tadi Pak Buas menyampaikan mengundang juga teman-teman di luar tim Puri Kembangan Jakarta. Salam kenal dari saya, Liliana Kusuma. Saya dari Solo dan salah satu tim dari Pak Buas, Bu Ria yang ada di Solo dengan Bu Wiwit dan Pak Krisnadi. Hari ini kita akan banyak lebih mungkin sharing ya Pak. Oh ya, selamat malam Pak Sandi, Selamat pembicara kita. malam, Bu Salam Lili. kenal juga Thank ya you. Pak. Ya, Salam kenal juga. ya. Jadi Pak Sandi saya sudah sering lihat sih di Zoom-Zoom kita dan omongannya tuh berbobot seperti orangnya, berbobot gitu ya. Amin. Makanya tema yang diambil Bobotnya jangan. ya, tema yang disampaikan waktu kemarin Pak Buas juga ngomong tuh temanya luar biasa loh, Ci Lili. Pembicaranya udah top, ngomong apa yang diambil juga luar biasa. Tema yang kita sudah disampaikan Pak Buas di itu ya undangan kita, kejar uang atau dikejar uang. Pilih mana gitu ya. Kalau saya sih pasti milihnya yang dikejar uang gitu. Tapi bagaimana kiat-kiatnya, cara-caranya seperti apa? Nanti kita akan mendengar sharing dari Pak Sandi. Sedikit banyak saya mungkin mohon maaf Pak, saya dapat minta bocoran tadi dari Pak Buas mengenai Pak Sandi. Tapi memang nggak detail sekali. Saya sebenarnya pengen telepon Pak Sandi, tapi saya tadi itu dari luar kota datang, langsung belum sempat. Jadi mungkin nanti Pak Sandi bisa menambahkan, atau kalau saya ada yang salah, mohon maaf ya Pak. Jadi Monggo, Bu. disampaikan, saya sampaikan supaya kita tuh tahu yang ngomong tuh siapa sih gitu ya. Jadi yang ngomong bukan main-main karena Pak Sandi punya pengalaman yang dalam banget mengenai MLM salah satunya. Jadi Pak Sandi itu pernah di MW Indonesia dan jabatannya juga tinggi. Selanjutnya pernah di distribusi relation koordinator, areanya juga banyak ya, Jakarta, Jateng, dan Kalimantan. Pastinya banyak hal yang sudah diketahui Pak Sandi mengenai MLM. Sampai akhirnya kalau Pak Sandi sekarang mau aktif di Atomi, itu bukan hal yang main-main ya pastinya. Dan saya lihat juga kalau Pak Sandi ngomong itu juga pasti sesuatu yang apa ya, memberi makna lah buat kita semua. Nah, kita sambut ya Pak Sandi akan menyampaikan sharing hari ini mengenai kejar uang atau dikejar uang. Mungkin nanti kalau boleh Pak Sandi menyampaikan dulu, nanti setelah itu kalau ada yang mau menambahkan atau yang ditanyakan, boleh gitu ya Pak Sandi, atau nanti Pak Sandi boleh menyampaikan maunya seperti apa gitu. Jadi Pak Sandi kalau saya sih mikirnya Pak Sandi menyampaikan materi selesai, nanti setelah itu ada yang ditambah, ada yang mau menambahkan atau Q&A-nya di situ gitu ya Pak Sandi, atau Setuju, terserah Bu. Pak Sandi seperti apa ya. Boleh, Bu. Jadi Setuju. oke, waktu dan tempat saya sampaikan ke Pak Sandi dan sukses ya Pak untuk ilmunya nanti buat kita semua dan pasti bermanfaat buat kita. Thank you. Amin. Silakan Pak Terima Sandi. kasih. Terima Ya kasih, Bu Pak. Lili. Ya Pak, sama-sama. Ya, selamat malam, Bapak Ibu semua. Saya Malam. David Sandi. Kami baru aktif belum lama, walaupun nomornya nomor lama, tapi kami benar-benar uh, fight dan ngerti dalam-dalamnya kurang lebih lah ya. Itu baru awal Januari. Setelah kami dapat impartasi dari upline diamond kita. Ya. Terus kami fight, kemudian tidak lama kemudian Tuhan berkati kami dengan ajaib sehingga kami bisa pairing beberapa kali. Nah, beberapa waktu lalu Pak Buas sampaikan ke saya untuk sharing mengenai cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini bahan lama yang diciptakan oleh Robert Kiyosaki, tapi tetap relevan untuk kita karena kita bisa meyakinkan orang dan diri kita sendiri juga diyakinkan bahwa potensi bisnis ini besar sekali. Karena banyak sekali orang yang belum menemukan passive income dan kita sudah sekian langkah lebih maju ketimbang mereka. Kita sedang menuju ke passive income. Memang ada saatnya kita harus mengelola dan memupuk, menyiram, dan sebagainya. Tapi panennya sangat-sangat worth it. Iya, polisi belum mengungkapkan, tapi ya memang dia bela-bela khas. Ya, oke. Jadi
hasil panennya nanti sangat-sangat worth it atau sangat-sangat worth it ya, sepadan lah dengan usaha yang kita rintis ya. Karena passive income itu luar biasa dan nyata, benar-benar ada. Oke, saya masih agak gaptek ini soal Zoom, jadi mohon maaf kalau saya masih salah-salah nyusun materinya. Jadi ini forumnya lebih ke sharing ya. Saya tidak bisa dibilang menguasai dunia yang mengenai cash flow quadrant. Tapi saya hanya mempersiapkan materi yang saya akan sampaikan itu dengan membaca-baca, kemudian ini lebih sifatnya diskusi dan tukar pikiran mungkin ya. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda dengan kesimpulan saya, feel free, silakan aja. Karena saya juga bukan pakar yang gimana-gimana, saya hanya diminta untuk sharing apa yang saya ketahui aja, yang terbatas ini mengenai cash flow quadrant dan passive income. Oke, saya coba share screen sekarang ya. Muncul? Apakah muncul gambarnya? Ya, muncul. Muncul ya? Ya, gedein aja, San. Gedeinnya, bentar, view ya? Klik yang di sini nih, yang bawah, Oh, tapi saya juga perlu lihat ininya juga, yang versi kecilnya dulu. Oh ya. Nggak apa ya? Ya, oke. Oke ya. Oke, topik kita malam hari ini adalah pilih mana? Kita mau terus-terusan sampai usia senior terus kejar uang, ataukah kita mau dikejar uang dengan kerja sekian waktu, sekian 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tergantung seberapa besar kita komitmen dengan mencurahkan waktu kita dan tenaga kita. Jadi mau kejar uang seterusnya, ataukah kita mau dikejar uang dengan masa kerja tertentu, ya? Tentunya tergantung kita seberapa cepat kita akan menghasilkan passive income. Oke? Topik kita lebih ke ini dan cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki. Oke, Robert Kiyosaki itu mengelompokkan orang yang bekerja itu dalam 4 kelompok, ya. Yang pertama, yang sebelah kiri atas itu adalah karyawan. Karyawan tentu saja kita tahu punya beberapa kelebihan kekurangan ya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu, plus minusnya. Jadi kuadran pertama kiri atas adalah karyawan, yang bawahnya kiri bawah itu adalah orang-orang yang profesional, lawyer, kemudian dokter, kemudian artis, banyak pekerjaan yang mandiri. Dia bekerja untuk usahanya sendiri atau pemilik toko mungkin ya, termasuk juga yang tidak karyawan. Dokter kalau dia kerja di rumah sakit masuk kuadran yang karyawan. Tapi kalau di jam-jam dia merintis klinik sendiri masuk ke self-employed atau kuadran sebelah kiri bawah. E itu employee, S itu self-employed. Nah, itu kuadran kiri adalah kuadran yang masih aktif income. Nah, kita beranjak ke sebelah kanan. Kuadran kanan itu adalah yang passive income. Mereka kalangan apa? Yaitu big business owner atau pemilik bisnis yang sudah menggurita, yang sudah konglomerat gitu ya. Mereka seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang mempekerjakan karyawan untuk labanya dinikmati dan mereka investasikan sebagian dari laba perusahaannya dia untuk investasi ke yang menghasilkan uang lagi. Nah, itulah polanya orang yang passive income itu hidup dari bunga dan terus ya. Ya, itu seperti itulah. Lalu yang bawahnya investor. Investor itu juga orang yang sudah passive income. Ya, mereka menginvestasikan dananya ke perusahaan. Oke. Sampai sini cukup jelas mungkin ya? Atau ada pertanyaan? Oke, next slide ya. Nah, sekarang kita bahas kuadran yang kiri. Tadi kan ada kiri adalah karyawan dan self-employed atau professional. Nah, kita fokus ke kiri dulu ya, yang masih active income. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Mereka adalah karyawan-karyawan yang berdedikasi, berangkat pagi, pulang malam, dan mereka menikmati kepastian income
paling tidak sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah, mari kita lihat satu persatu poinnya. Yang pertama adalah yang mengenai employees. Nanti kita akan membahas tentang self-employed atau profesional. Yang pertama karyawan. Karyawan itu gaji bulan depan terjamin. Gaji bulan depan terjamin. Kalau dia masih sehat, ya. Lalu pembiayaan rumah tangga bulan depan lebih terjamin dibandingkan mungkin yang merintis usaha yang awal-awal. Kemudian karyawan tidak perlu modal kerja, dia hanya mengerjakan sesuai dengan bidangnya dan pekerjaannya, SOP-nya. Lalu risiko perusahaan tidak langsung berdampak pada dia. Tidak langsung ya. Mungkin nanti karena kalau ada masa-masa krisis, mungkin ada perampingan. Tapi risiko di bulan itu rugi atau sedang drop sales-nya, si karyawan tidak langsung terdampak. Lalu berikutnya, pada umumnya, uang gaji mereka, pada umumnya ya, itu dalam akhir bulan tua atau tanggal tua, banyak yang terkuras, atau kalaupun ada sisa, ditabung. Nah, ini yang disebut oleh Robert Kiyosaki sebagai lingkaran rat race, atau tikus yang berputar terus dalam lingkaran yang sama, terjebak dalam lingkaran yang sama tanpa bisa keluar untuk mengisikan uang untuk investasi yang bisa berlipat kali ganda. Nah, itulah lingkaran rat race. Lalu sebagai karyawan tentunya kadang-kadang ada konflik nurani ya. Kalau karyawan itu kadang-kadang harus mengerjakan sesuatu yang mungkin dalam hati kok kayaknya nggak srek ya, tapi disuruh begini gitu ya. Tentunya ada konflik-konflik batin seperti itu. Ya. Kemudian sebagai employees atau karyawan, jika berbuat kesalahan fatal atau absen 1 minggu aja, risikonya kehilangan pekerjaan. Ya, ini kalangan karyawan. Lalu jam kerja dari pagi sampai malam belum termasuk macetnya kalau di Jakarta, di Surabaya, dan lain-lain. Pagi sampai malam waktunya habis untuk bekerja sebagai karyawan. Dan saat-saat itulah orang banyak yang kehilangan tahun-tahun pertumbuhan anak mereka, tahun-tahun emas dibutuhkan figur ayah, ya, figur ibu. Nah, lalu keintiman keluarga juga terpengaruh. Lalu sebagai karyawan tidak bisa istirahat sesuka hati. Lalu tidak bisa berbagi kyle income. Apa itu kyle income? Itu adalah usaha yang kita bisa bagikan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa Atomi. Sebagai karyawan, kita nggak bisa seenaknya kita, sepupu saya mau masuk perusahaan ini, tolong dimasukin, nggak bisa. Sebagai karyawan banyak kelebihan, tapi juga ada keterbatasan. Ya, oke, itu adalah karyawan. Lalu yang sekarang sedang rame adalah artificial intelligence. Itu sangat mengancam kelangsungan lapangan kerja. Kenapa? Karena sudah mulai banyak pekerjaan yang sudah mulai di take over atau diambil alih oleh kecerdasan artificial. Ya, jadi komputer dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghitung analisa keuangan. Bisa sekarang dengan mudah aplikasi HP kita bisa, saya pun bisa membuat layout interior design, misalnya gitu. Atau bahkan dikatakan di sini koki atau chef pun sudah ada yang dengan robot. Sopir apalagi, mobil-mobil sekarang banyak yang tanpa driver. Apalagi pegawai administrasi ya, sudah mulai banyak kita lihat. ATM pun sebenarnya wujud dari robot. Dulunya kita harus ke teller, sekarang ATM sudah menggantikan. Apalagi misalnya pengacara. Dalam beberapa porsi tertentu pengacara, enggak semuanya, yang mengenai data-data aturan hukumnya sudah tinggal diketik-ketik muncul. Sehingga pengacara yang tadinya karyawannya banyak untuk khusus bagian cari-cari hukum, poinnya pasal-pasalnya mana, semua sudah digantikan oleh komputer atau dengan HP. Bahkan aplikasi HP itu adalah salah satu bagian dari AI atau artificial intelligence atau semacam robot lah yang menggantikan tenaga kerja. Nah, ini juga pengaruh untuk karyawan. Disitulah kita punya potensi untuk memberikan kyle income kepada semakin banyak orang yang dalam kondisi, apalagi pandemi sekarang ya,
lapangan kerja semakin berkurang karena banyak perusahaan yang kolaps, ada yang perampingan. Sementara tiap tahun jutaan lulusan SMA lepas dari SMA-nya. Lulusan kampus juga, universitas juga lulus. Nah, sekarang ini kita perlu memberikan alternatif, paling tidak untuk harapan ke depannya bisa mendapatkan passive income. Sekaligus sambil menunggu dia mendapatkan pekerjaan yang active income. Jadi active income dan passive income itu sama-sama bagus. Tinggal timingnya aja kita kapan. Untuk yang sekarang kebutuhan mendesak, kita perlu active income. Tapi saat kita active income itu kita kerjakan, kita perlu merintis yang namanya passive income. Oke, next. Oke. Nah, sekarang presiden direktur itu tergolong pekerjaan yang active income ataukah passive income? Ada pendapat? Ini diskusi ya, kita tukar pikiran ya. Presidir perusahaan tingkat tinggi nih, apakah dia active income atau passive income? Aktif. Passive? Aktif. Aktif. Ya, dia tetap karyawan ya. Bahkan komisaris pun ada yang termasuk active income karena dia dipercayakan oleh ownernya untuk menduduki sebagai pengawas perusahaan. Ya, dia sebagai active income, dia sebagai karyawan. Tapi ada juga komisaris yang ownernya sendiri yang di situ. Itu kalau seperti itu berarti dia passive income karena dia mendapatkan keuntungan laba perusahaan dia dapat. Oke. Nah, untuk bisa bebas dari rat race atau lingkaran tikus itu, karyawan mesti apa? Mesti merintis passive income. Misalnya Atomy. Sambil kerja, sambil mempelajari marketing plan-nya seperti apa, produknya seperti apa. Oh, ternyata saya bisa cantik dengan membeli produk Atomy yang tidak uang hilang, tapi uangnya ada poin yang bisa diuangkan. Sehingga pengeluaran bisa menjadi pemasukan. Pengeluaran tidak ada yang terbuang percuma. Pengeluaran tidak ada yang habis terbuang. Tapi di Atomy, pengeluaran bisa menjadi pemasukan dengan cara yang benar. Ada tentunya kita menjalankan bisnisnya dengan benar. Oke, sampai situ. Mungkin ada yang mau sharing atau respon. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke kalangan yang satu lagi, kuadran kiri juga, yang masih aktif, yaitu self-employed atau professional. Siapa itu mereka? Mereka adalah, seperti yang saya katakan, artis atau lawyer, dan semuanya pemilik toko yang masih active income. Yang kalau dia sakit, yang kalau dia berhalangan kerja di hari itu atau 3 hari, 4 hari, tidak ada income. Ciri-cirinya adalah gaji bulan depan terjamin. Kalau dia sebagai, misalnya seperti dokter yang bekerja di rumah sakit, ya itu ataupun sebagai dia sorenya atau malamnya praktek sendiri, relatif lebih terjamin untuk gaji dalam waktu dekat. Kalau dia masih sehat, ya. Pembiayaan rumah tangga bulan depan juga lebih terjamin. Nah, self-employed ini, sorry, yang ini. Oh, sorry. Sorry. Mungkin saya salah copy paste-nya tadi. Anyway, jadi self-employed itu profesional yang tetap menghadapi risiko yang hampir sama dengan karyawan. Ya, kalau dia tidak aktif dalam bekerja 2 minggu atau seminggu tidak ada income. Lalu tetap kalau dia mengejar target, misalnya sebulan harus income sekian, dia mungkin akan kehilangan banyak waktu untuk keluarga, tapi dia punya kelebihan atau keleluasaan lebih daripada karyawan. Dia bisa istirahat, pulang makan siang di rumahnya, ya. Lalu mau atur istirahat juga bisa. Tapi dia tidak bisa juga berbagi kail income kepada sepupu yang mungkin sedang mencari kerja. Atau bahkan adiknya sendiri mungkin.
yang sedang memerlukan pekerjaan. Dia tidak bisa serta-merta, dah masuk sini. Bisa, tapi terbatas ya. Karena itu juga harus hitung bisnisnya dia tuh bisa nggak nyukupin untuk nambah 2 orang atau 3 orang sepupu misalnya. Jadi itu kuadran kiri ya, kuadran yang masih aktif income. Nah, sekarang kita solusinya apa untuk mereka? Yaitu sama juga seperti karyawan, supaya mereka merintis bisnis yang passive income. Passive income yang dirintis sambil mengerjakan active income mereka. Kalau mereka sebagai lawyer, ya teruskan lawyer, tapi sambil memahami marketing plan ini bagaimana untuk bisa menolong sepupu saya yang sedang mencari pekerjaan. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari bisnis ini sendiri. Di bisnis ini kita mau cantik, dapat uangnya malah. Kita mau sehat, diberi oleh Atomy uang. Jadi kita harus pelajari juga marketing plan-nya supaya lebih mengerti maksud dari bisnis yang passive income dari Atomy. Ya. Nah, orang yang sedang aktif income itu ibaratnya punya kuda yang sedang menjadi andalan kita. Oke, gunakanlah, bekerjalah dengan kuda yang besar, tapi kita merintis dengan kuda yang kecil. Karena ada saatnya nanti pekerjaan kita yang aktif ini mungkin akan ada perubahan. Kita nggak tahu yang terjadi setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu. Tapi alangkah baiknya kalau sambil kita mengerjakan aktif income kita, Anda sebagai dokter, Anda sebagai dosen, Anda sebagai lawyer, rintislah bisnis yang passive income. Sehingga pada saat ada sesuatu di depan, kuda kecil ini sudah besar. Dan bahkan menjadi take over sumber income kita. Ya. Next. Sekarang kalangan yang kuadran yang passive income, yaitu yang bos-bos atau investor. Ya, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sehat. Kenapa? Karena mereka bisa mengatur waktu dengan sambil negosiasi misalnya, atau bargaining, ya toh, dengan perusahaan customer-nya atau apa. Jadi sambil menikmati hidupnya itu dari investasi yang dia tanamkan. Itulah business owners dan investors. Nah, perusahaan-perusahaan mereka, para business owner dan investor ini menghasilkan laba untuk kemakmuran mereka. Sebagian lain dari laba itu diinvestasikan lagi, sehingga berlipat kali ganda. Nah, inilah kuadran passive income. Lalu mereka bebas waktunya bersama keluarga, kapanpun dia bisa berolahraga, berdonasi, bersosialisasi, dan lain-lain. Itulah kuadran yang kanan yang passive income. Dan mereka juga bisa bebas berbagi kyle income. Sebagai pemilik perusahaan yang sudah menggurita, perusahaannya sudah banyak anak perusahaannya, dia bisa bantu sepupunya untuk masuk, atau bahkan iparnya masuk sini aja, kerja di tempat saya. Ya. Nah, next-nya adalah sebagai business owner atau investor, uang tetap masuk saat sekalipun kita sedang tidur. Saya beri garis bawah tidur karena punya 2 arti. Saat benar-benar malam hari kita tidur, grup kita yang di Amerika belanja, poinnya masuk kita. Grup kita yang di New Zealand yang barusan buka, masuk. Nah, apakah sebagai kuadran kanan yang passive income sudah seperti itukah kita? Nah, tentunya kita sedang mengarah ke sana sebagian dari kita. Tapi alangkahnya sudah di arah yang benar, yaitu merintis passive income. Di mana suatu saat nanti grup kita, kalau ada yang mungkin di luar negeri belanja, kita dapat income-nya saat kita tidur. Tapi tidur arti kedua adalah saat kita tidak ada. Apakah bisnis yang kita kerjakan sebagai active income, apakah uang kita masuk saat kita tiba-tiba tidak ada? Sedangkan kuadran yang kanan, saat kita tidak ada, kita dapat income. Dan itulah yang kita sedang rintis, dan sebagian dari kita sedang rintis ke arah sana. Itu yang saya maksud dengan tidur. Ya. Ini adalah, saya mengutip
kata-kata dari Buffett ya, investor ulung. Dia mengatakan seperti itu. Kalau uang tetap masuk saat kita tidur, itu sudah betul. Tapi kalau kita belum bisa mencapai itu, ya kita akan bekerja sampai Tuhan panggil. Ya, itu ungkapan dia. Tolong koreksi kalau ada kesalahan. Nanti ini diskusi ya. Jadi nanti tukar pikiran. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya juga sedang tidak sempurna dalam hal ini. Oke. Jadi itu kuadran-kuadran menurut Robert Kiyosaki, semua orang tergolong dari salah satu itu. Nah, apakah kita sebagai pebisnis Atomy sudah pasti di posisi kuadran yang kiri, yang aktif, ataukah yang kanan? Lebih kemana? Kalau kita masih merintis dan banyak mengandalkan ke skill kita pribadi dalam menjual, mungkin kita masih belum sampai benar-benar ke kuadran kanan. Kita masih bergantung pada kemampuan kita untuk berjualan misalnya, kalau memang punya talenta untuk berjualan. Tapi di bisnis Atomy, marketing plan-nya sangat unik. Kenapa? Karena dengan belanja keperluan sehari-hari yang memang toh kita setiap bulan juga keluar uang untuk shampoo, sabun, dan selain sebagainya, vitamin, omega-3, dan semua produk yang bagus untuk kesehatan kita. Untuk kecantikan, skincare, perawatan kulit, toh juga ibu-ibu juga perlu. Nah, kita alihkan aja dari toko atau mall, kita alihkan ke belanjanya semua itu yang bulanan, kita alihkan ke website Atomy, yang uang yang kita keluarkan itu tidak hilang. Uang yang kita keluarkan untuk kesehatan, untuk perawatan kulit, bisa kembali sebagai pemasukan, bahkan sebagai auto income, jika kita menjalankan bisnis ini dengan benar. Caranya gimana? Anda bisa tanyakan kepada senior Anda atau upline Anda, bagaimana passive income itu bisa didapat dari bisnis Atomy. Ya, jadi seperti itulah yang kita sedang rintis, yaitu passive income di Atomy. Ya. Oke, next. Nah, dunia Atomy sekarang. Ini adalah CEO kita, Mr. Park Han-gil dari Korea, yang jenius menciptakan marketing plan yang benar-benar berpihak pada kita sebagai pebisnis Atomy, karena banyak keunikan ya. Misalnya saya lihat PV pribadi itu akumulatif terus, permanen. Itu yang menarik buat saya. Ya, belanjaan kita pribadi itu nggak hangus, selalu naik terus. Dan PV pribadi yang kita belanja, setiap skincare kita habis, kita beli lagi. Setiap omega-3 kita habis, kita beli lagi di Atomy. Itu PV kita naik terus. Dan itu adalah memperbesar lumbung hasil panen kita nanti. Semakin kita besar, kita belanja menggunakan produk itu setiap kali habis, toh juga kita perlu odol, kita perlu deterjen, dan sebagainya. PV yang kita kumpulkan itu, akumulasi, itu naik terus. Dan itu memperbesar lumbung hasil panen kita nanti. Kalau kita nggak mau beli terus dengan produk-produk yang bagus, premium di Atomy, ya lumbung kita tetap kecil terus. Tapi kalau kita belanja untuk keperluan rumah tangga sendiri, kita dapat produknya, kita dapat cantiknya, kita dapat sehatnya, tapi PV kita juga memperbesar lumbung hasil panen kita nanti. Ya, itu adalah PV pribadi. Nah, keunikan lagi dari Atomy yang saya lihat adalah untuk pairing itu ditungguin. Jadi nanti bisa tanyakan kepada yang Anda tentu sudah tahu lah ya, karena Anda juga semua leader ya. Jadi uniknya adalah pairing ditungguin sampai benar-benar pairing baru bisa. Kalau tempat lain yang saya perhatikan nggak semua seperti itu. Ya. Kemudian keunikan lain dari Atomy adalah cukup dengan belanja produk orang yang mungkin tidak mampu ya.
beli 10.000 PV atau setara dengan kurang lebih 300.000 rupiah, itu pun bisa belanjanya bertahap. Beli odol dulu, beli vitamin C dulu, sampai komputer mencatat orang itu mendapatkan 10.000 PV, dan dia sudah menduplikasikan ke bawahnya untuk juga mengejar 10.000 PV. Seperti itu juga ke bawahnya, orang itu dapat bonus. Dan bawahnya juga sama, kalau diduplikasikan, mereka juga dapat bonus. Jadi ini untuk orang yang tidak terlalu kaya pun bisa, ya, yang tidak terlalu ini gimana. Nah, saya sukanya dengan bisnisnya adalah karena dalam masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang sedang goyah, karyawan lapangan kerja sedang sulit, ketambahan tantangan AI atau artificial intelligence yang semakin menggusur beberapa pekerjaan. Lapangan pekerjaan kita di Indonesia itu sedang membutuhkan kita. Kita banyak sekali yang harus kita kerjakan, karena banyak yang membutuhkan kail income yang kita harus bagikan. Supaya mereka bisa dapat bonus dari belanjaan yang memang harus mereka beli. Itulah keistimewaannya. Ya, oke, ini banyak yang bisa saya sharingkan, tapi kita harus maju terus ya. Oke, di Atomi. Nah, tadi kan kita bahas ada active income, ada passive income yang investor dan big boss itu. Tapi di bisnis Atomi, kita jika menjalankan bisnis ini dengan benar, bisa mendatangkan juga passive income. Contohnya, contoh realnya yang saya tadi dapatkan ya, ini contoh nyata. Saya tidak bisa menyebutkan nama, tapi ini adalah income dalam setahun. Kita lihat di sini sejak April tahun 2020, awal-awal pandemi, income-nya dihitung selama setahun hingga 12 bulan kemudian, yaitu tahun 2021, Maret tanggal 31, income yang didapat itu 276 juta setahun. Saat perusahaan-perusahaan sedang kolaps, saat perusahaan-perusahaan perampingan karyawan, saat lapangan kerja sedang sulit, Atomi adalah bisnis yang membagikan kail, yang membagikan income pada banyak orang. Sehingga orang terpacu untuk mengejar karir sendiri. Karir yang di Atomi pun juga karir. Karena apa? Karena bonusnya makin besar kalau mengerjakan bisnis ini dengan benar. Jadi ini bisnis yang benar-benar luar biasa. Karena kita mencapai harapan kita, impian kita, dengan cara membantu orang. Orang kita bantu sampai sukses, semakin banyak kita sukses, pada gilirannya kita pun akan terangkat. Ini seperti firman Tuhan ya. Carilah dari kerajaan Allah kebenarannya dan segalanya akan ditambahkan kepada kita. Kita bantu orang untuk kita beri kail income. Sebanyak mungkin yang kita kenal. Di HP kita ini ada banyak nomor telepon. Kita golongkan aja ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 mungkin adik, kakak, orang tua, ipar, besan, sepupu. Itu aja kita ajarkan untuk mereka belanja, alihkan belanja dari toko atau mall, belanja aja ke website Atomi. Shampoo, odol, dan sebagainya. Lalu mereka mandiri website. Mereka bisa mandiri. Kita cari orang yang bisa. Itu akan lebih mudah ya. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya pribadi. Kalau ada orang yang nggak bisa, pasti punya anak yang mungkin udah mulai website. Anak itu bisa dijalankan untuk membelanjakan untuk keperluan orang tuanya yang tidak bisa website. Jadi menurut saya, passive income itu adalah kalau kita bisa mendapatkan grup yang memang mandiri, bekerja sendiri, belanja sendiri untuk mamanya, untuk papanya, untuk siapa, untuk dirinya sendiri, lalu dia sharingkan manfaat produknya, manfaat atau bisnis ini benar-benar menghasilkan passive income kepada orang yang dia kenal. Misalnya dia punya sepupu sendiri, punya ipar sendiri. Iparnya juga pasti punya sepupu yang lain. Jadi 40 lipat tanpa kita harus menjangkau terlalu ke dalam. Karena duplikasinya itu cukup di level-level yang ring 1, ring 2 kita. Mereka juga punya ring 1, ring 2 mereka masing-masing di HP mereka, dalam jaringan mereka. Oke, saya tidak ingin terlalu teknis ya. Jadi
Ini pendapat saya pribadi, ya. Oke, ini adalah contoh, yaitu ini adalah contoh yang unik adalah ini adalah contoh pebisnis Atomy atau pemilik akun Atomy yang tidak aktif. Artinya apa? Dia sudah merintis bisnisnya dari awal, saat dia sudah memberikan bantuan kepada orang-orang yang di bawahnya, sehingga mereka semuanya juga mengejar impian masing-masing. Di saat itulah passive income itu benar-benar nyata. Ya, dan kita sedang mengejar ke sana. Kita semua mengejar yang namanya passive income. Karena kita tidak selamanya sehat. Tidak selamanya kita bisa menghasilkan income. Di saat tertentu, anak kita harus kita usahakan supaya bisa bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara kita merintis active income dan passive income. Sehingga pada saat active income kita berubah, ada perubahan, bisnis kita yang passive income sudah besar, take over financial aspek kita, keluarga kita. Oke, itu yang pertama ya, contoh yang orang yang sudah tidak aktif tapi income-nya sudah besar karena dia sudah merintis di awal. Lalu oke. Nah, ini. Contoh yang lain adalah ini leader kita ini ya. Jumlahnya 744 juta dalam setahun. Padahal masa pandemi seperti ini ya. Dan yang menariknya lagi adalah kedepannya kita akan lebih kuat lagi, lebih besar lagi bisnis Atomy kita. Karena kita akan memiliki mall yang lebih bervariasi, produknya lebih luas, dan itu adalah potensi yang makin seru untuk kita garap. Karena kita bisa beli produk yang berkualitas tinggi, merek apa gitu yang ada di website itu nanti, Aza Mall, dan kita dapatkan poin. Kita beli tapi akan dapat poin dari situ yang diuangkan. Nah, itu memang menarik sekali ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah pola belanja mingguan kita memang kita alihkan ke website Atomy. Lalu produk-produk yang di Atomy itulah produk-produk yang habis terpakai, repeat order, shampoo akan habis, omega 3 kita dalam botolan itu akan habis, odol akan habis. Kita harus beli terus memang. Memang kita perlu beli karena produknya bagus dan uang yang kita keluarkan untuk beli omega 3, beli vitamin C itu diuangkan bisa. Dan menjadi income bagi kita. Itulah indahnya bisnis ini ya. Lalu kita fokus utamakan cari grup yang memang sudah mandiri website. Ini pendapat saya pribadi. Yang bisa shopping sendiri, bisa menjoinkan orang, itu akan menjadi sangat memudahkan kita untuk mencapai passive income dan freedom. Dan yang kita sampaikan juga lebih ringan karena bukan harus orang yang menjual, tapi cukup belanja aja pakai websitenya. Nah, kita mengajarkan cara memakai website. Oke, lalu ya tadi ya saya katakan tadi ya, sharing ke jaringan ring 1, ring 2 kita, mereka juga punya ring 1, ring 2 mereka, dan seterusnya. Sampai kedalaman mereka masing-masing. Lalu itu diduplikasikan. Alright, jadi itu yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin hanya itu dulu yang sementara saya bisa sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Ini sekali lagi forum diskusi, saya tidak merasa ini paling benar, karena ini adalah banyak apa yang saya pelajari mengenai cash flow quadrant, kemudian bisnis ini seperti apa. Jadi ini tukar pikiran aja. Ya. Saya tutup dengan gambarnya CEO kita, Atomy, ayo bisa. Ayo. Oke, terima kasih Pak Sandi untuk sharingnya, sangat luar biasa. Mungkin saya bisa kasih ini ya Pak, pengalaman pribadi juga gitu ya. Saya memang dulu itu karyawan, bahkan saya kerja di bank itu 30 tahun. Jadi tahun kemarin saya pensiun gitu.
memang dalam waktu itu sih nggak mikir passive income atau apa ya, karena memang kebetulan saya manage tim, jadi memang rasanya tuh kerja pagi, malam, itu rasanya tuh waktunya udah kurang terus gitu. Sampai akhirnya udah masa pensiun gitu. Semestinya masa pensiun itu semestinya kalau nggak ada pandemi ini, udah ada lah beberapa penawaran gitu kata. Saya kerja di satu bank yang lumayan besar lah ya di Indonesia gitu. Tapi karena pandemi pasti semuanya berubah. Nggak bisa seperti yang kita plan gitu ya. Jadi setelah ini dan mikirnya waktu itu juga masih mau kerja lagi Pak Sandi. Bukan, nggak mikir, memang kelihatannya nggak pinter bisnis gitu. Jadi lebih fokusnya tuh kerja gitu. Maksudnya jadi employee gitu. Tapi karena pandemi segala sesuatunya berubah dan apa yang sudah direncanakan itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita plan gitu. Nah, puji Tuhan gitu ya. Saya sama Wiwit itu berteman lama karena kita merasa satu gereja dan kita ini di Solo sama-sama bukan orang Solo gitu. Jadi kebetulan ya cocok sama Wiwit, saya anggap Wiwit adik saya, ya semoga aja Wiwit nganggap saya cici gitu ya, karena kita sering jalan bareng gitu. Sampai akhirnya Wiwit, saya juga kayak Pak Sandi, nomor saya tuh lama, tapi nggak pernah aktif yaitu. Wiwit katanya kalau ke saya juga takut repotin Cik Lili, karena memang waktu itu benar-benar hari itu pagi pulang, saya pokoknya berangkat tuh 7:30, saya harus sampai di kantor karena saya harus briefing apa-apa, pulang karena tamu itu banyak Pak, karena saya di area gitu ya. Tamu itu yang adalah pokoknya pulang tuh pasti malam. Jam 8 di daerah jam 8, jam 9 mungkin termasuk malam juga gitu. Jadi saya waktu itu jemprit, lah aku tuh Cik, tahu lah nggak enak sama Cik Lili juga. Waktunya tuh jangan ketemu. Sampai akhirnya saya pensiun, Lili mampir ke rumah. Memang dari dulu saya minum vitamin, bermula dari saya minum vitamin. Terus Wiwit, Cik, kamu sekarang, aku tak main ke rumah. Nah, diterang-terangi, saya tak, Wit, ada enggak untuk kaki? Wit, ada enggak untuk ini? Ada, Cik, ada, Cik. Dari itu terus ke kosmetik gitu ya. Jadi akhirnya cocok gitu, Pak. Jadi saya cocok dengan produk, saya rasakan memang benar yang diomongkan Pak Sandi. Memang kita butuh, vitamin itu saya butuh. Kosmetik walaupun facial itu juga pastinya tetap butuh perawatan gitu. Dan saya rasakan dengan harga yang terjangkau, hasilnya bagus gitu. Nah, memang kalau saya flashback Pak Sandi, semestinya saya merasakan seandainya dulu saya mengerti mengenai atomi, itu lebih gampang. Lebih gampang untuk menularkan gitu loh. Karena kan saya pasti kumpul sama tim gitu ya. Misalnya saya aja minum kopi. Pasti dia tanya, ini apa tuh Bu? Mereka ke ruangan saya gitu. Oh ini loh atomi. Mungkin nggak, tujuannya bukan untuk jualan, maksudnya bukan apa, cuma ya mau. Terus masih lebih gampang gitu. Jadi sampai kadang mikirnya gitu, iya ya, kenapa nggak dimulai dari dulu? Tapi kan semua nggak bisa flashback gitu ya Pak, tapi at least ke depan kita tahu di atomi itu ada harapan. Di atomi itu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Itu di bisnis. Di sisi lain yang saya rasakan juga di timnya Bu Ria dan Pak Boas ini, saya merasa ada value gitu. Value yang memang selama ini saya kerja pun tuh saya rasakan gitu ya. Value yang artinya apa? Nggak melulu cari uang, tapi memang kita ini bisa berbagi.
tidur itu tidur kekal, kita kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, ternyata apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang kita tinggal nanti ya, kalau kita meninggal begitu. Nah, di Atomi saya lihat bahwa ada garansi bahwa Atomi itu bisa diwariskan ke 3 generasi, ya, dan itu benar. Ya. Jadi ke anak, cucu, cicit. Ya. Jadi seberapapun pasif income yang kita nikmati, ya, saat ini ataupun nanti ketika kita dipanggil pulang dan jumlahnya sudah kita tidak tahu berapa besar, itu bisa diwariskan itu ke anak cucu cicit. Itu luar biasa dan mereka bisa menikmatinya itu setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa mereka akan dapat transferan terus itu dari kantor Atomi. Setiap hari Selasa, kemudian setiap tanggal 22 dan tanggal 7. Jadi dalam 1 bulan itu mereka bisa menikmati 6 kali transferan dari kantor Atomi. Wah, itu kan luar biasa sekali. Ya, dan saya sama Buria saat ini sudah tidak khawatir lagi dengan masa depan anak-anak ya dalam hal keuangan, karena saya percaya bahwa mereka itu sudah dijamin dengan Atomi ya. Jadi mereka nanti bisa menikmati hari-hari kedepannya dengan jauh lebih baik. Apalagi kalau mereka nanti sudah mulai ikut menjalankan bisnis Atomi ini. Wah, akan lebih dahsyat lagi. Gitu ya, anak kami Kesia itu dia baru terdaftar sebagai member Atomi itu Oktober kemarin, ya tahun 2020. Tapi sekarang membernya sudah seabrek-abrek, sudah banyak banget, ya, dan sudah berkali-kali juga mendapat bonus. Nah, ini memang awalnya tidak mudah untuk meyakinkan anak-anak untuk mau menjalankan Atomi ya. Banyak kendala lah, karena produk-produknya juga masih terbatas ke orang-orang dewasa ya. Tetapi dia cermat sekali karena dia dengan produk shampoo aja, shampoo, kemudian hair essential oil dengan lip balm segala macam, itu dia bisa masuk gitu ke follower-followernya dia. Jadi banyak sekali dia mendapat pembelian dari follower-followernya. Dia kan YouTuber ya, jadi banyak sekali dan itu nyebar ke luar pulau segala macam gitu. Ya, jadi saya dan Buria ini ya satu sisi sudah merasa tenang karena dalam hal keuangan itu nanti mereka sudah terjamin gitu ya. Nah, jadi ini saya sama Buria memang bersyukur banget lah sama Tuhan ya karena bisa menjalankan bisnis Atomi ini ya. Ya, saya sangat terkesan dengan kata-kata dari seseorang yang mengatakan bahwa kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kesiapan, keputusan kita untuk menjalankannya, untuk menangkapnya itu adalah keputusan dari diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menangkap kesempatan, peluang yang Tuhan sudah berikan, ya, dan kita biarkan berlalu begitu saja, ya sangat disayangkan sekali. Atomi ini adalah kabar baik, Atomi adalah harapan yang penuh dengan masa depan yang cerah begitu, yang sudah diberikan buat kita semua. Oleh karena itu teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, saya sangat mengencourage teman-teman semua yang memang khusus ya malam hari ini kan teman-teman partner bisnis dan pebisnis ya, leader-leader yang ada di acara ini, ayo manfaatkan ini peluang emas. Atomi adalah mutiara ya yang perlu kita
garap sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang berkilau ya buat hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, hendaklah kita menjadi orang yang mau berbagi, mau membagikan hidup kita ya, kepada orang lain. Ya. Apa yang sudah kita dapat, kita salurkan ke orang lain. Bless to bless, diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, itu yang bisa saya tambahkan, Ci Lili. Thank you. Oke, luar biasa Pak Buas. Selalu mengencourage ya, selalu memberi masukan-masukan yang pastinya bermanfaat buat kita. Oh ya Bapak Ibu, mungkin saya perlu tambahkan lagi, Mas, gini, yang tadi saya katakan, waktu saya kerja, kan sering flashback gitu ya, tapi mungkin saat ini kalau yang memang kerja dan memang tadi yang dikatakan Pak Sandi sudah mulai memikirkan untuk bisa cari passive income tuh bisa dimulai gitu. Tapi kalau memang kalau memang untuk Bapak Ibu yang sudah fokus di Atomi, ya itu memang yang harus kita lakukan gitu. Itu aja sih. Jadi semoga enggak menyesal gitu. Tapi sebenarnya hidup tuh nggak boleh menyesal ya. Justru yang sudah berlalu jadi pelajaran yang ke depan yang harus kita lakukan. Kayak tadi Pak Buas katakan, kesempatan tuh dari Tuhan, tapi segala sesuatunya yang akan kita lakukan tuh keputusan dari kita. Gitu aja. Dan pasti Tuhan memberkati kita. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Pastinya ada ya. Karena kan ini sesuatu yang menurut saya bagus untuk di-sharingkan. Pasti setiap orang punya sharing-sharing yang bisa terkait dengan tadi yang tema yang disampaikan oleh Pak Sandi gitu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau memang pastinya harusnya ada lah ya Pak Buas ya. Ada, pasti ada. Nah, teman silakan. Ayo Pak Buas, mungkin yang lebih. Bu Lili Sumawi kelihatannya mau ngomong Bu. Ya. Ya. Ya Bu, kalau memang pastinya harus ada yang disampaikan mengencourage kita. Ya, saya tuh sangat terkesan ya dengan pembahasan malam hari ini. Ya, kalau saya renungkan gitu, memang ya terutama diri saya, berarti langkah saya sudah benar di Atomi ya. Maksudnya kendaraannya udah benar lah gitu ya. Cuman tadi ini saya jadi merenung, ya, selama ini apakah saya ini sudah mengarah masih ke bekerja secara aktif atau sudah bisa menuju ke yang aktif yang di kuadran sebelah kanan itu ya. Nah itu kuadran. Jadi kadang-kadang memang seolah-olah oh ya kan sudah di Atomi, sudah aman gitu ya. Tapi sebenarnya ya dilihat lagi apakah kita sudah mengarah benar-benar merancang untuk menuju kepada passive income yang sesungguhnya atau belum. Itu yang ya terutama bagi saya yang harus dirancang lagi, dibenerin lagi langkah-langkahnya. Jadi terima kasih benar-benar diingatkan gitu ya, benar-benar diingatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Bu ya, Seperti kemarin kok Bu Lili diingetin di tempatnya Bu Liana, live skenario lagi. Waktu kemarin kita bahas yang diseru ya, seru 4 itu ya. Karena PR-nya tuh kayaknya masih banyak gitu Bu. PR saya tuh masih banyak sekali. Ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Mungkin ada dari Bapak Ibu lagi? Kalau boleh saya menambahkan menanggap. Oh ya, Pak Sandi, sorry Pak Sandi mau menambahkan ya. Nah, ya, oke. Bu Livia silakan. Bu Livia silakan Bu. Oh, saya duluan. Oke. Oh ya, oke. Ya. Temanya hari ini kejar uang atau dikejar uang. Nah,
saya tuh sering mendengarkan kalau teman-teman yang berbincang di Atomi menyatakan bagaimana susahnya atau tersakiti begitu ya, atau sampai pahit sama orang gitu. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, ya terima kasih karena Tuhan memberi hati kepada saya untuk tidak pahit di Atomi. Karena kalau mau pahit, Bu, saya ini sebagai seorang hamba Tuhan yang memegang peran saya kalau keluar itu berbicara tentang firman. Tetapi satu kali kalau saya keluar, saya berbicara tentang Atomi, itu pasti plus minus anggapannya. Dan itu selalu didapatkan, saya dapatkan gitu. Apalagi kalau sekarang ini bicara tentang uang gitu ya. Baru-baru saja saya dari seseorang teman mendengar bagaimana Bu Olivia kok begitu ya, kok begini ya. Wah, saya bilang, waduh ini tolong Tuhan supaya tidak menjadi sesuatu hal yang jadi batu sandungan gitu ya. Karena seakan-akan mengejar uang yang jadi fokusnya. Nah, melalui hari ini saya justru terinspirasi. Kalau saya bicara nanti, seperti yang saya lakukan, saya di Atomi memang menawarkan, ya, memperkenalkan Atomi. Tetapi sesungguhnya, pertama-tama untuk kejar uang banget itu enggak. Tetapi justru sekarang dikejar uang. Bu Ria, Pak Boas, terima kasih sudah membuat saya kenal Atomi. Betul-betul di masa pandemi, di mana orang susah, saya merasakan sesuatu yang bagus, yang baik dari Tuhan. Betul-betul kepingin saya share ke banyak orang gitu. Ini masa pandemi begitu susah, begitu Hilang suaranya ya? Ya, suaranya. Gangguan wifi kelihatannya. Ya mungkin tadi Pak Sandi bisa. Pak Sandi dulu ya, mau menambahkan ya. Menambahkan tadi ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi bisa dilanjut. Oke, silakan. Oke, semoga Bolivia nanti bisa lanjut ya. Bisa masuk lagi. Iya, sambil menunggu Bolivia, mungkin saya boleh menanggapi yang Bu Lili Sumawita barusan katakan tadi ya Bu ya. Memang kairos Tuhan, waktunya Tuhan itu memang misteri. Ya. Tapi yang penting kita sudah membuka dua ladang kanan dan ladang kiri. Dan benih yang sudah kita taburkan, itu hanya Tuhan yang tahu kapan tiba-tiba menjadi panen. Ya. Saya termasuk salah satu bibit yang agak lama untuk bertumbuh. Ya, Pak Buas itu yang tahu. 2 tahun kami tidak begitu memperhatikan, karena saya waktu itu memang merasa ekonomi masih oke-oke aja. Ya. Belum banyak orang yang membutuhkan kail income. Tapi sejak pandemi, saya melihat ini luar biasa dampaknya secara global. Perusahaan-perusahaan perampingan, bahkan ada yang nggak tahan, hotel-hotel, maskapai penerbangan, rontok. Itu berapa juta orang yang harus cari income lagi untuk bisa menghidupi keluarga. Dan itu yang membuat saya, wah, saya harus cari cara untuk bisa, paling enggak kalau nanti suatu saat ada tetangga atau orang yang dekat dari kita yang tiba-tiba sudah kehabisan amunisi. Nah, dari sekarang kita tawarkan untuk kita berikan passive income, supaya mereka bisa bertahan dan melihat bahwa bisnis ini benar-benar nyata, bisa mendatangkan income, bahkan passive income. Nah, yang tadi Bu Lili tadi katakan ya, kita ini masih di kuadran mana. Yang saya syukuri adalah kita semua di sini sudah di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita sudah membuka 2 ladang. Bibit sudah kita tanamkan. Kairos Tuhan punya misteri sendiri. Saya termasuk salah satunya bibit yang tidak kelihatan akan muncul, tiba-tiba bisa tumbuh. Saya dengan istri maksudnya ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan lingkungan yang positif, sehingga waktu produk ditawarkan, disambut
dengan baik, dan bahkan ketemu beberapa calon-calon leader yang luar biasa. Meme punya lingkungan yang luar biasa, sehingga mereka bisa gayung bersambut. Jadi selama kita sudah membuka ladang kanan kiri, bibit sudah ditaburkan, Tuhan akan bekerja suatu saat dalam misteri Tuhan. Jadi we are on the right track. Mungkin itu Bu Lili yang saya boleh tambahkan, Ibu. Ya betul Pak Sandi. Setuju. Amin. Oke. Thank you Pak Sandi tambahannya. Bu Olivia, mungkin sudah bisa masuk Bu? Tadi ngechat kalau memang terputus. Halo Ibu Olivia, apa bisa masuk lagi? Atau sambil menunggu Bu Olivia ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang akan menambahkan. Bisa, Bu. Oh ya, Bisa. ayo Bu. Ya. Tadi sampai di mana? Tidak tahu putus saya. Terima kasih. Dikejar uang. Sampai dikejar uang. Iya. Ya. Jadi memang seperti yang Pak Sandi bilang bahwa itu kan masuk ya, kita tidak tahu kapan, bahkan saat tidur pun itu bisa bergerak ya, mengejar kita. Ya, asal kita jangan terbangun karena uang aja. Jadi betul-betul itu kalau saya dibilang Ibu Olivia bilang firman tapi bilang uang gitu ya, sepertinya jahat banget gitu Bu. Saya bilang aduh Tuhan ini gimana ya, tapi dengan hikmat Tuhan saya coba menjelaskan. Jadi tema ini betul-betul menolong saya untuk nanti saya menerangkan bahwa bukannya kita kejar uang, tapi kita usaha dan uang akan mengejar kita. Itu perlu kita aminkan. Iya. Jadi terima kasih untuk malam ini yang menginspirasi saya, supaya saya bisa menginspirasi banyak orang lagi untuk bukan mengejar uang, tetapi biarlah uang itu yang mengejar kita. Kita hanya perlu usaha, di mana kita bisa usaha. Kadang-kadang kita bisa ketika mengajak seseorang bisa sampai saya hitung ya, saya ajak orang tuh 10 kali tuh enggak nyantol. Tapi padahal saya begitu pedenya mendekati orang itu enggak nyantol. Saya bilang, Tuhan ini kenapa begini ya? Saya salah di mananya ya? Saya pikir begitu. Tapi ternyata justru dari member ke member itu yang berbicara kepada saya, Bu, ini ada orang tanya, tolong dong di follow up. Oke, jadi ternyata justru saatnya saya ternyata membantu member itu untuk membantu dia men-follow up orang. Ya itu berterima kasih sekali. Jadi ada kalanya ikan itu mendatangi kita melalui teman-teman kita. Bukan kita memancing, tetapi justru saya membuka jaring, ikan itu masuk melalui member-member yang sudah ada. Itu yang saya rasakan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita di Atomi. Amin. Terima kasih Bu Olive. Memang luar biasa ya. Jadi memang kalau saya pun prinsipnya gini Bu, memang semestinya bukan mikir uangnya, tapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita bisa sharing, bisa menginfokan hal-hal yang bagus yang ada di Atomi itu sudah sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu ya Bu. Dan itu nanti kita yang dikejar uangnya tadi. Dan seperti yang saya sampaikan juga, kadang orang punya uang juga bingung Bu, sakit itu apa obatnya? Nah kebetulan kita tahu sharing. Cuma kadang gitu karena mungkin cara kita yang salah atau dia punya pengalaman yang tidak enak Bu dengan orang yang pernah menawarkan. Kadang justru yang dia terima beda. Tapi kalau kita tetap punya tujuan baik dan apalagi kebetulan kita juga percaya Tuhan tuh yang akan membimbing kita, kata-kata kita yang dijaga gitu ya Bu. Jadi yang dilakukan Bu Olivia itu juga jadi inspirasi buat kita juga. Jadi memang Tuhan yang akan membantu kita untuk bisa menyampaikan hal yang baik kepada orang yang membutuhkan gitu. Ya. Jadi berbahagialah teman-teman semua. Dan teman-teman tentu akan bisa lebih dari saya. Kenapa? Karena teman-teman tidak punya beban seperti yang saya tanggung. Ibu, apalagi orang yang taunya ibu pendeta, ya. Saya kan punya ibu pendeta begitu. Waduh. Nah, teman-teman berbahagialah Anda. Bukan saya berarti tidak berbahagia. Saya berbahagia dengan apa yang Tuhan kasih kepada saya. Tetapi dengan beban yang berbeda, ya.
berarti kita bisa melakukan lebih lagi. Amin. Seperti itu. Ibu nggak apa-apa bicara soal uang. Kalau saya bicara soal uang itu ada apa-apanya. Begitu loh Bu, kira-kira. Oke Bu. Ya, oke Bu. Amin. Terima Pak Sandi kasih. ada menambahkan? Dari Eh, Bu Olive? oh belum, sementara belum. Belum. Atau ada yang mau sampaikan lagi Pak Sandi? Mungkin Belum. yang lain mau Ya, bertukar oke. pikiran. Ada lagi. Ibu, Bapak, ditunggu nih sharingnya. Bu Linda. Ya, kalau enggak saya mau nambahin. Ada yang lain yang mau nambahin? Bu Linda.
cari 6 orang, balik modal. Ya, karena dapat bonus sponsor dan sebagainya. Nah, di Atomi ini membalikkan konsep berpikir tentang bisnis network yang ada. Ya, di Atomi justru kita memakai produk, kita bergabung gratis. Kita ngajakin orang bergabung, tidak ada bonus sponsor. Jadi benar-benar motivasi kita karena kita menolong, kita mau berbagi. Ya. Dan karena hal itu maka Atomi harganya pun settingannya sangat terjangkau. Ya. Kita baru mendapat komisi, kita baru mendapat keuntungan ketika kita membuat orang lain hidupnya lebih baik. Ketika kita mengubah hidup orang lain, ketika kita membuat orang lain lebih cantik, ketika orang lain lebih sehat, ketika orang lain dipulihkan hidupnya, disitulah income mulai datang. Jadi saya melihat ini satu konsep bisnis yang luar biasa banget. Dan di Atomi inilah yang awalnya kami ragu untuk bergabung, menjalankan bisnisnya, tapi karena dikatakan untuk dapat produk, syaratnya ya jadi member aja, karena kalau jadi member dapat produk dijamin asli, dapat produk pasti shelf life-nya masih panjang ya karena barangnya langsung dari kantor. Ada money back guarantee, nggak puas nggak cocok 100% uang kembali. Saya mikir ya perusahaan seperti ini kok nggak rugi ya, tapi semakin ke dalam saya melihat ini perusahaan yang bisa bertahan lama. Biasanya bisnis network yang fast money, fast closing juga ya, 3 tahun ganti nama, 3 tahun ganti sistem, kita start lagi. Dan kami mengalami hal itu. Ya, di puncak kejayaan pun kami harus start jadi orang rakyat jelata kembali. Karena company tidak akan tahan bayar bonus yang semakin menggurita. Ya, pasti akan ada adjustment. Dan Atomi ini punya sistem yang sudah teruji di seluruh negara, 18 negara sistemnya bisa sama. Nilai komisinya bisa sama. Itu saya kagum sekali ya. Mungkin untuk orang di Amerika atau di negara-negara lain ya, komisi yang dikonversikan seperti di Indonesia itu mungkin uang kecil. Tapi kalau komisi sehari kita dengan mudah dapat Rp850.000 tiap hari itu ya, itu buat Indonesia duit gede gitu ya. Belum lagi kita masih bisa peluang income-nya jauh lebih besar dari itu. Jadi awal kami ragu-ragu, tapi dalam perjalanannya kami bersyukur. Saya selalu mengatakan kepada Pak Buas bilang gini ya, untuk masa inilah, masa pandemi inilah, Tuhan sudah membawa kita masuk ke Atomi. Kalau tidak ada Atomi, kami tidak tahu bagaimana kami survive di masa pandemi ini. Jadi kami sangat bersyukur ketemu Atomi ini, dan kami merasakan ini perusahaan yang luar biasa banget, sistemnya bagus, dan perusahaan ini perusahaan yang aman. Ya, memang Atomi ini bukan tempatnya kalau mau dapat duit cepat, tapi Anda yang tekun, menabur benih, menyiram, memupuk, pasti akan tumbuh pohon-pohon yang berbuah lebat. Dan itu kami lihat, itu ada di Atomi. Orang tidak perlu pinter di Atomi. Orang tidak perlu punya pendidikan tinggi di Atomi. Tapi orang punya hati untuk menolong orang lain, punya mimpi untuk membahagiakan orang-orang yang dikasihi, pasti akan sukses di Atomi. Kami bersyukur dan kami happy banget teman-teman yang malam ini Zoom bersama. Teman-teman sudah setidaknya pernah mendengar ya, perusahaan Atomi. Silahkan luangkan waktu lebih lagi, dengarkan sharing-sharing dari CEO Atomi, Mr. Park Han-gil. Beliau bukan hanya orang yang hebat, tapi orang yang hatinya mulia banget. Ini suatu company dengan value, suatu company dengan nilai-nilai yang luar biasa banget. Ya, thank you, itu yang saya bisa tambahkan. Makasih Bu Ria untuk tambahan sharingnya yang pastinya sangat empower kita ya untuk lebih mengenal Atomi lebih dalam lagi. Oke, Bapak Ibu ada lagi ya pastinya yang mau sharing biar jadi berkat buat kita semua. Adakah yang mau sharing lagi?
Ya, teman-teman, yuk kita sharing hal-hal apa Anda bersyukur bisa bertemu Atomi ini ya. Saya rasa teman-teman juga pasti banyak yang mengucap syukur ya bisa bertemu dengan Atomi. Hal-hal apa yang Anda sudah rasakan di Atomi ini bisa di-sharingkan ke yang lain, karena sharing itu artinya Anda caring satu dengan yang lain. Dan itu adalah nilai-nilai yang kita hidupi di Atomi ya. Bagaimana kita ingin menjadi berkat dan saling membangun satu dengan yang lain. Ya, silahkan boleh dibagikan pengalamannya. Ini saya lihat ada Ibu Nindya juga nih, yang dulunya awalnya juga tidur pulas ya, nyantai-nyantai ya. Begitu belakangan tiba-tiba gerak, wah pasukannya menggurita juga nih timnya. Ayo Nindya, boleh sharing Nindya. Apa yang disyukuri setelah bergabung di Atomi? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya bersyukur ya bisa bergabung di Atomi. Memang sebelumnya saya udah pernah ya bergabung udah lama member tahun 2018 ya, Ceria ya, waktu itu di gereja ada komunitas wanita. Tapi waktu itu saya kok cuma ya pokoknya nggak tertarik jalankan bisnisnya ya. Awal itu saya hanya pakai evening set aja, itu juga saya pakainya asal-asalan, jadi saya nggak tahu banget manfaat produk itu. Nah, begitu kasusnya waktu teman saya kanker, saya kok bisa kepikiran mau cobain dia Hemohim. Nah, sejak itu saya semakin melihat lagi ya produk Atomi. Kemudian saya berterima kasih sama Ceria yang seringkali dia japri ya WA untuk ikuti meeting, tapi saya kadang kok saya abaikan aja. Nah, tepatnya pada bulan November saya ikut meeting, Zoom meeting itu, jadi saya jadi tergelitik. Ya, akhirnya saya jadi mulai tertarik banget dengan Atomi ya, produk-produk Atomi, kemudian bisnisnya saya coba jalankan pelan-pelan, ternyata enjoy ya. Memang saya kadang bergumul ya, saya harus mesti melakukan pelayanan atau bisnis Atomi. Kemudian saya berdoa, tapi saya nggak tahu. Kemudian saya sharing ke teman, ada yang member. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau memang ini saya di sini, Tuhan pasti buka jalan. Ada aja member yang masuk gitu ya. Memang saya sudah baru mulai mendapatkan satu partner bisnis. Saya juga mulai menolong dia juga ya, untuk dia juga boleh maju bersama saya. Dan memang saya belum punya banyak member, tapi saya juga masih menggerakkan teman-teman atau keluarga juga untuk berusaha mencari member. Tapi saya bersyukur saya bisa bukan hanya itu saja ya, saya juga bisa berbagi tentang produk Atomi, sehingga orang yang biasanya beli barang dengan barang di luar kemudian habis begitu saja, dengan di Atomi mereka bisa dapatkan passive income. Itu udah bersyukur sekali ya, senang sekali. Dan juga mereka juga merasakan produknya, mereka bilang memang bagus ya produknya, juga mereka juga ada perubahan ya, bisa sehat ya. Itu sangat menyenangkan sekali ya, bisa membantu mereka begitu. Jadi saya juga bersyukur secara pelan-pelan kemudian mendapat passive income ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sharingkan. Terima kasih saya bisa ada di Atomi. Memang sih tidak ada kata terlambat lah ya. Memang tahun 2018 baru aktifnya di 2020 November. Tapi saya yakin kalau memang kita tekunin, pasti Tuhan buka jalan. Memang secara ini saya saya agak gaptek ya jujur, tapi saya bersyukur saya bisa dibantu oleh anak saya. Jadi kalau mereka mau ada member yang baru, anak saya yang ini ya, jadi kita saling kerjasama lah ya. Yaitu terima kasih. Jadi juga buat teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan, kita mungkin bisa minta tolong anak kita ya, seperti yang kata Pak Sandi bilang, misalnya
nggak bisa, itu mungkin anaknya bisa membantu, ya itu benar, itu saya. Jadi saya nggak bisa, anak saya yang bantu. Ya terima kasih juga buat teman-teman leader di sini yang mendukung ya, memberikan support juga untuk Pak Buas, Surya. Ya terima kasih ya semuanya, saya boleh ada di Atomi. Terima kasih. Boleh bertanya Bu India? Oh iya, Boleh. Pak boleh. Ardi. Ya, Pak Ardi. Pak Aidi. Saya tertarik tadi Ibu bilang ada teman yang kena cancer dikasih hemohim. Boleh nggak di-share saya bagaimana kelanjutan dari teman yang diberi hemohim tersebut? Karena mungkin yang teman yang kanker itu ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Itu kan ya awalnya itu kan suami punya tante itu kena kanker usus stadium 2B. Stadium 2, stadium 2. Kemudian dia dioperasi. Setelah itu dia kurus sekali, nggak bisa makan apa. Kemudian saya teringat waktu itu suaminya meninggal. Waktu itu dia masih operasi di rumah sakit. Akhirnya saya dan suami mengirimkan 1 box hemohim untuk dia minum. Kemudian dia jadi sehat ya. Kemudian keluarga besar suami juga kaget. Kok dia jadi seger, sehat, kemudian lebih mukanya lebih cerah, kemudian berat badannya juga naik. Nah, kemudian teman saya yang di Jakarta itu kan kena kanker payudara, itu sudah stadium 4, kemudian dokter bilang udah nggak ada harapan. Jadi paling ya 2 minggu, berapa, kemudian teman ini kan bukan teman saya langsung ya, jadi teman gereja punya teman, dia bilang waktu itu minta kita dukung doa karena teman dekatnya dia udah nggak ada harapan. Jadi saya kok bisa teringat ya dengan tantenya suami, saya bilang nggak mau Kak coba hemohim, tapi jujur mereka nggak ada dana. Jadi mereka nggak ada dana, teman gereja saya cari dana. Nah, akhirnya saya kontak Teria langsung, saya ingat kan. Jadi saya kontak Teria, saya tanya suplemen apa yang bisa untuk penderita kanker. Jadi akhirnya Teria WA, telepon juga saya kan karena urgent sekali kan. Jadi dibantu dengan spirulina, probiotik sama hemohim. Jadi akhirnya ya udah dengan uang dana yang dikumpulkan kita bisa beli hemohim. Nah, dari situlah saya jadi semakin gencar bahwa hemohim itu memang bagus untuk penderita kanker. Begitu, Pak. Terima kasih atas sharing-nya. Semoga bagi saya juga bisa bermanfaat buat teman-teman dan keluarga untuk dikenalkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, makasih Bu Nindi ya. Pak Aidi ini masih baru ya Pak join di Atomi ya? Iya Bu, baru 2 minggu ya, 2 minggu Bu. Ya. Jadi kesempatan Pak untuk mendengarkan tadi Pak Sandi sampaikan untuk bisa jalan di di passive income kita, terus banyak hal Pak Aidi kalau sharing-sharing seperti ini bisa menambah ilmu kita dan bisa membukakan hati kita untuk bisa sharing hal-hal yang bagus, Pak, buat sesama kita yang membutuhkan info-info dan pastinya info-info ini juga bermanfaat buat mereka. Itu Pak Aidi. Ya, jadi jangan bosan-bosan Pak untuk join Zoom. Ya, terima kasih. Saya memang harus banyak belajar nih. Ya. Oke, Pak. Kok Aidi ini nama kerennya kok AB ini baru join tapi gaspolnya udah gigi 5, remnya udah dicabut nih. Nah, jadi ini salam kenal ya Kak Aidi buat dengan teman-teman yang lain nih. Iya, salam kenal. Ya, Kak AB ini di Palembang, Ci Lili. Ya, jadi, saya pernah tahu kok Pak Abe waktu Zoom juga sempat nyampein, makanya saya lihat ada Pak Abe juga. Iya. Jadi, nih, pokoknya spon banget, serap ilmu sungguh-sungguh dan semangatnya luar biasa. Kami juga salut nih. Amin, Bu. Bisa midnight class ya Kak AB ya. Kita ya. Ya, terus belajar. Ya. Biar sampai tumbuh rambutnya. Ya, jadi memang ini kalau kita ngenalin produk Atomi, memang Atomi ini produk suplemennya keren-keren ya, apalagi hemohim. Itu saya bilang tuh suplemen cerdas banget. Hobinya belusukan.
seperti yang dilakukan Bapak Presiden kita di masa lampau ya. Karena kalau kita konsumsi hemohim itu dosa-dosa masa lalu, masalah-masalah kesehatan itu bisa kebongkar gitu ya. Ini suplemen luar biasa, tapi sekali lagi dalam memperkenalkan suplemen Atomi kita tidak boleh overklaim ya, karena memang tidak ada suplemen yang menjanjikan kesembuhan. Tapi kita selalu mengatakan membantu proses penyembuhan. Meskipun banyak pasien yang atau teman-teman yang testimoninya luar biasa ya, tapi Atomi ini company yang kebalikan dari perusahaan network yang lain. Di Atomi ini selalu direm. Kita nggak boleh overklaim, padahal produknya dahsyat. Kalau yang lain produk biasa, tapi sharingnya gila-gilaan. Nah, kalau Atomi dibalik, produknya luar biasa, sharingnya dibilang seperlunya, jangan overklaim. Nah, jadi memang di Atomi ini dibutuhkan tiap kita mencoba produknya, karena memang produk yang akan berbicara sendiri. Tiap kita yang sudah ada di Atomi ini punya pengalaman yang luar biasa ya dengan masing-masing produk yang udah kita coba gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau sukses di bisnis Atomi, salah satunya juga kita ini harus coba dulu. Kalau kita sudah coba, kita udah rasakan manfaatnya, sangat mudah untuk menceritakan ke orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika kita nggak menceritakan pun, orang-orang bertanya-tanya ke kita, kamu minum apa atau kamu pakai apa kok kamu itu berubah. Nah, disitulah kesempatannya kita bisa berbagi lebih lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Ya, yuk. Ya, baik Bu Ria. Bapak Ibu, ini sudah jam 9:30 lebih, atau masih ada satu lagi ya Pak Sandi? Kerasa ya, udah malam. Iya. Masih seger ya. nih. Ya, aku ganti Lili, silakan. Ya, atau kita kasih kesempatan satu lagi ya Pak Sandi ya, yang mau sharing gitu. Silakan Bu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada satu kesempatan lagi kalau masih ada yang mau sharing. Mumpung ada kesempatan. Atau Pak Sandi, ini ada Bu Meme. Ada? Nah, ya udah Bu Meme aja Pak, sharing. Nggak apa-apa toh tadi suami yang ngomong. Setuju. Kan tadi Pak Sandi. Sekarang Bu Meme dirasakan apa gitu Pak? Setuju Dengan banget. berbagi Atomi gitu Pak, ya Pak ya? Ya benar. Nah, tadi kan Pak Buas Bu Ria, sekarang Pak Sandi Bu Sandi. Oke, sorry ini langsung ditodong. Good idea. Selamat malam semuanya. Halo. Ya, sorry saya jadi ditodong nih. Padahal udah rencana mau Sabtu aja deh. Tapi ya udah ditodong hari ini. Sepasang Bu. Iya, saya mau sharing satu produk aja yang kemarin baru aja saya alami. Itu hari Minggu. Hari Minggu saya itu kami itu lagi habis makan, ada anak ulang tahun, jadi kami habis makan di suatu tempat. Ternyata setelah makan itu, karena itu ya mungkin terlalu banyak lemak yang saya makan, itu mual, terus pusing, jadi kayak nggak keruan rasanya gitu. Terus akhirnya saya sampai sorenya saya kan perlu antar anak saya ke kos, kebetulan dekat sama rumahnya Ciria, jadi saya akhirnya putusin mau ke Ciria juga. Tapi dalam perjalanan tuh saya sampai benar-benar sampai mau berhenti di pinggir, mau muntah gitu rasanya karena mualnya itu. Tapi saya, karena udah malam ya, udah gelap, saya langsung aja ke rumah Ciria. Ternyata di sana dia tahu saya pucat atau gimana gitu ya, terus dikasih Fine Time. Saya dikasih Fine Time dan cobain ya katanya gitu. Minum sekarang nanti sebentar lagi juga enakan. Bener loh, saya baru pertama kali itu makan Fine Time. Dan berapa ya, 5 menit, 10 menit kemudian beneran enak deh. Jadi saya langsung malam itu juga langsung ambil ya 1 box ya, Ciria ya. Sampai bener-bener itu saya rasain langsung cespleng gitu. Mantap. Jadi benar di kantor juga ini ada teman saya si Mei juga ikut, ya Mei ya, ada kok. Nah itu juga merasakan manfaatnya juga. Sampai beberapa box kami ambil Fine Time
di teman-teman kantor. Jadi benar-benar nggak nunggu waktu berapa lama, tapi cepet itu responnya untuk klien saya gitu. Nanti yang lainnya, produk lainnya menunggu ya. Sekian ya, udah malam soalnya. Oke, ya terima kasih Bu Mimi. Sama-sama. Oke, Pak Sandi, mungkin bisa disampaikan atau apa ya Pak dari yang disampaikan Pak Sandi, ada yang mau diringkaskan lagi atau apa yang mau disampaikan lagi dari yang tadi yang Pak Sandi sampaikan untuk lebih penekanan lagi apa yang perlu kita empasiskannya di mana gitu? Ada lagi enggak Pak? Oke, terima kasih. Menurut saya sih sudah banyak yang sudah dibahas ya. Mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita di bisnis Atomi ini menghadirkan kebaikan, baik kemandirian ekonomi untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, ataupun kita menghadirkan produk kesehatan yang berkualitas. Jadi kita ketemu dengan orang punya figur dan postur yang menjadi berkat bagi orang-orang. Ya, jadi kita tidak ada yang perlu merasa ragu-ragu karena bisnis ini punya produk yang luar biasa, punya marketing plan yang berpihak pada kita sebagai pebisnis Atomi, dan menghasilkan passive income yang nyata. Sudah terbukti, teruji, kalau tidak mana mungkin negara-negara Eropa, Amerika, Australia membuka pintu untuk Atomi. Jadi kita terus lanjutkan bisnis ini sampai kita punya bisnis yang benar-benar menghasilkan passive income yang kita perlukan untuk keluarga kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi untuk semuanya. Kalau dari saya, selain tadi yang disampaikan Pak Sandi, satu hal yang saya ingat, inti yang saya dapat dan tertanam di sini, kita sudah di ride yang benar, di path yang benar, di jalan yang benar, di Atomi ini, dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Itu ya Pak Sandi ya. Jadi dengan ragu-ragu lagi, kita sudah ada di jalan yang benar, di Atomi ini, waktu Tuhan yang terbaik buat kita lakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga baik buat kita semua. Terima kasih ya Pak Sandi. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti sharing kita. Belum foto ya. Enggak, saya kembalikan aja Bu Ria. Jadi mana Foni? Kang fotonya mana? Ya, terima kasih untuk kita sudah bisa ikut sharing dari awal sampai akhir. Waktu saya kembalikan lagi ke Pak Buas yang punya rumah nih. Terima kasih Bu Lili. Ya Pak. Ya, luar biasa semuanya ya. Cik Lili, terima kasih sudah memandu kita. Pak Davi Sandi sudah sharing ya. Dan teman-teman semua tadi yang sudah ikut sharing, luar biasa. Saya percaya semuanya itu akan menjadi berkat ya. Memberkati kita semua. Amin. Ya, oke. Dan kita nanti akan berjumpa kembali hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita ada Zoom lagi jam 3 sore. Ya, nanti akan hadir narasumber baru ya yang akan testimoninya keren-keren ya. Kita nantikan mereka nanti hari Sabtu jam 3 sore. Oke, sekarang kita foto ya. Miss Foni. Saya. Ya, kameranya dibuka semua ya. Panggilan jiwa nih. Panggilan enggak. Kamu udah bookingan ini forever. Iya, panggilan jiwa. Pokoknya kalau dengar kata foto tuh gimana?